Oke, selanjutnya manfaat dari pasar modal untuk emiten, investor, lembaga penunjang maupun pemerintah. Jadi pertama kita bahas dulu tentang manfaat bagi emiten perusahaan. Kenapa sih mereka harus mendapatkan sumber dana dari pasar modal? Kenapa tidak dari perbankan? Jadi pada saat kondisi perusahaan itu mengalami debt to equity ratio-nya lebih tinggi, maksudnya apa? Rasio hutangnya lebih tinggi, maka mereka akan menarik pinjaman dari bank. Dan kalau seperti itu, berarti alternatifnya mereka harus mendapatkan tambahan modal yang tidak memerlukan jaminan dan tidak perlu membayar angsuran dalam setiap bulan. Yaitu dengan apa? Dengan menggunakan pasar modal. Jadi manfaatnya pertama, mereka dapat memperoleh dana dalam jumlah besar. Itu kapan? Pada saat pasar perdana. Jadi sebelum mereka masuk ke pasar modal itu ada namanya pasar perdana. Di pasar perdana itu perusahaan menerbitkan saham. Itu bisa menawarkan sahamnya langsung di pasar perdana. Harga yang terbentuk di pasar perdana itu merupakan kesepakatan antara pihak pembeli, yaitu di sini ada pialang atau penjamin dari efek tadi, dan juga ada yang namanya perusahaan atau emiten yang kekurangan modal tadi. Maka di sini kalau sudah ada kesepakatan harga dari emiten tadi, sudah langsung mendapatkan tambahan modal dari penjamin emisi itu tadi. Maka setelah penjamin emisi itu mendapatkan sahamnya tadi, baru kemudian langkah selanjutnya akan dijual di bursa efek, masuk ke pasar sekunder. Yang kedua, tidak ada perjanjian sehingga manajemen dapat bebas mempunyai keleluasaan dalam mengelola dana diperoleh perusahaan. Jadi di sini tidak ada jaminan, tidak ada perjanjian antara pemegang saham dengan perusahaan. Karena apa? Pemegang saham itu menerima sahamnya kan, mereka membeli sahamnya kan di bursa. Jadi ketika ada transaksi di pasar perdana kan hanya dari pialang atau dari penjamin emisi tadi dengan perusahaan. Jadi di sini untuk perusahaan kan yang terpenting mereka kalau sudah mendapatkan dananya, mereka akan mengembalikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk dividen maupun capital gain. Dari para pemegang saham, mereka menginginkan modalnya kembali, maka mereka akan harus menjual sahamnya kembali di bursa efek. Terus keuntungan dari perusahaan tinggi. Caranya bagaimana? Dengan memperbaiki kinerja perusahaan. Jadi, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan dan ketergantungan terhadap bank kecil. Maka di sini agar tidak ketergantungan pada bank kecil, maka perusahaan itu harus meningkatkan solvabilitasnya, meningkatkan keuntungannya. Caranya bagaimana? Dengan memperbaiki kinerja dari perusahaan. Kalau kinerja perusahaan sudah baik, dalam ini profitabilitas kan juga tinggi, maka hal ini akan meningkatkan harga saham perusahaan di bursa efek. Cash flow hasil penjualan saham biasanya akan lebih besar dari harga nominal perusahaan. Nah, yang menentukan harganya di bursa efek itu nanti kan dari banyaknya penawaran atau banyaknya permintaan dari bursa efek. Kalau semakin banyak yang meminta, maka harga sahamnya akan tinggi. Bagaimana cara untuk meningkatkan permintaan tadi? Kinerja perusahaan diperbaiki. Maka di sini kalau harga sahamnya tinggi, itu tercermin dari kinerja perusahaan yang bagus. Maka di sini untuk emisi saham sangat cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi. Jadi di sini perusahaan itu harus memperbaiki kinerjanya agar harga sahamnya naik sehingga nanti mereka bisa memberikan capital gain maupun dividen kepada para pemegang saham. Tidak ada beban finansial yang tetap dan profesionalisme manajemen meningkat karena tidak ada kewajiban dari perusahaan itu untuk memberikan angsuran kepada para pemegang saham dalam setiap bulannya. Yang kedua, manfaatnya itu diperoleh dari untuk investor. Kenapa investor itu harus menanamkan sahamnya di perusahaan dalam bentuk saham tadi? Karena nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini investor itu akan mendapatkan keuntungan lebih daripada mereka itu hanya menyimpan uangnya di bank. Karena apa? Karena harga jual dari saham itu lebih tinggi.
setiap menit, setiap detik itu harganya akan selalu berubah. Maka kalau kinerja perusahaannya bagus, maka harga sahamnya itu juga akan mengikuti, akan juga naik. Maka keuntungan investor itu lebih besar jika mereka berinvestasi dalam bentuk saham ataupun obligasi. Sebagai pemegang saham, yaitu di sini investor, itu memperoleh dividen. Dividen itu diperoleh dari kesepakatan dari rapat umum pemegang saham. Dilihat bagaimana perolehan profitabilitas perusahaan itu dalam suatu periode. Terus nanti untuk investor tadi mempunyai hak suara dalam RUPS. Ataupun juga kalau obligasi itu bukan RUPS tapi rapat umum pemegang obligasi. Terus mereka dapat segera menjual sahamnya kalau misalkan dari investor itu pengen mencairkan sahamnya dalam bentuk uang, dapat segera dijual kan, walaupun tidak seliquid uang, tetapi untuk saham ini lebih mudah untuk dicairkan daripada jenis investasi yang lain. Terus bisa melakukan investasi dalam beberapa instrumen. Jadi dapat mereka bisa membeli saham itu tidak hanya di satu perusahaan saja, tapi bisa digunakan atau bisa membeli saham di beberapa perusahaan. Dan juga mereka bisa membeli bentuk saham, bentuk obligasi maupun bentuk reksadana untuk bisa memperkecil resiko. Karena kalau mereka hanya berinvestasi di satu perusahaan saja, itu nanti resikonya akan lebih besar. Resiko apa? Resiko keuntungan maupun resiko kerugian. Kalau kerugian ibaratnya gini, kalau misalkan Anda membeli telur 1 kilo, telur 1 kilo itu Anda taruh dalam satu wadah. Dan nanti kalau misalkan dalam wadahnya tadi kesenggol, jatuh, pecah, udah semua habis. Tetapi kalau di sini, kalau Anda membeli saham dalam bentuk portofolio, maka resikonya itu akan lebih diminimalisir. Begitu juga tadi telur, kalau misalkan Anda tempatkan dalam beberapa tempat yang berbeda, kalau yang satu tempat tadi kesenggol jatuh, kan masih ada pilihan di tempat yang lain. Itu keuntungan bagi investor. Sekarang lanjut ke bagi lembaga penunjang. Kaitan sama lembaga penunjang itu keuntungannya apa? Dengan adanya pasar modal itu mendorong perkembangan lembaga penunjang menjadi lebih profesional. Ini untuk lembaga penunjang ini merupakan lembaga yang sudah ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan. Jadi ini untuk lembaga penunjangnya ini mereka itu akan selalu memantau atau dari awal itu sudah mendampingi dari perusahaan dalam proses go public. Jadi untuk lembaga penunjang itu dapat digunakan sebagai penitipan harta, baik itu biro administrasi efek, wali amanat ataupun penanggung jawab dari penyediaan jasa. Maka tempat penitipan hartanya tadi itu yang menyelenggarakan penyimpanan harta itu disebut dengan lembaga penunjangnya. Jadi untuk lembaga penunjang itu dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi. Yang selanjutnya bagi manajer keuangan dengan adanya pasar modal itu dapat digunakan sebagai leading indikator. Jadi untuk mengevaluasi tren yang muncul. Jadi bisa digunakan untuk memprediksi untuk tren yang akan datang itu seperti apa, pemulihannya seperti apa. Jadi misalkan contoh kinerja pasar saham, kinerja indikator di sini terkait dengan izin bangunan. Jadi indikator di sini menandakan apa? Permintaan masa depan, misalkan mau izin bangunan itu terkait dengan masa yang akan datang itu tanah itu digunakan untuk bangunan itu strategis enggak? Permintaan yang akan datang terkait tenaga kerjanya bagaimana, konstruksinya bagaimana, investasinya di bagaimana. Itu terkait dengan leading indikator. Jadi untuk meminimalisir resiko. Yang selanjutnya penyebaran kepemilikan perusahaan. Jadi siapapun bisa menjadi pemilik perusahaan. Tidak ada pembeda untuk yang kelas menengah ke bawah ataupun untuk kelas elit. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim perusahaan sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Jadi dari manajer keuangan itu dengan memperbaiki kinerja keuangannya akan memungkinkan dari saham yang telah dikeluarkan oleh entitas itu dimiliki oleh seluruh masyarakat dari semua lapisan. Oke, itu untuk manfaat
manfaat keberadaan pasar modal.